Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi. Saya salah satu mahasiswa dari IAIN Samarinda, Fakultas Syariah. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memparafrasakan bahan kutipan. Eits, tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu parafrasa dan bagaimana cara memparafrasakan bahan kutipan? Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara memparafrasakan bahan kutipan. Untuk cara memparafrasakan bahan kutipan itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Baik, pada bagian pertama, untuk tahapan yang pertama ialah pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan mengiringkas teks secara keseluruhan. Parafrasa fokus pada ide atau konsep utama dalam karya yang lebih besar. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. Misalnya data statistik yang dimuat dalam artikel atau pendapat ahli tentang masalah yang Anda tulis. Kemudian tahap yang kedua ialah membuat intonasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Tulis catatan mendetail. Ini membantu Anda memahami kutipan dan jangan memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. Kita lanjut pada poin ketiga. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlebih banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Kemudian poin keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna. Otoritas ahli yang menyatakannya dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Karena kata-kata aslinya penting. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks Anda penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik. Akan tetapi, Anda bisa memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. Baik, langsung saja kita masuk kepada bagian kedua, menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Yang kedua, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya.
Karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaiknya pastikan parafrasa Anda orisinal. Artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Tahap ketiga, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. Tahap yang kelima ialah pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Lanjut kepada tahap yang kelima. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks yang lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengkapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Lanjut ke bagian ketiga atau bagian terakhir, memasukkan sumber kutipan. Tahap yang pertama ialah periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Periksa panduan tugas atau bicaralah dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai penuh. Pada poin kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Contohnya, Anda bisa baca langsung di teks yang telah saya masukkan di dalam video ini. Kita lanjut kepada tahapan ketiga, memasukkan catatan kaki untuk Chicago style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Akan tetapi, tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Untuk contohnya, Anda bisa lihat dari teks yang telah saya masukkan di video ini. Kita masuk ke tahap keempat atau tahap yang terakhir pada bagian terakhir. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tipe-tipe sumber memiliki format tersendiri, mencatat informasi, penulis, judul, dan penerbit. Misalnya, halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk gaya APA. Dalam Chicago style, Anda harus membuat bibliografi.